Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita lakukan, yang kita ikuti adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di majelis ta'lim Al-Fawaz ini sudah sering ada pengajian dan juga majelis ilmu dari para guru-guru kita, ustaz maupun ustazah yang mengisi di sini. Insyaallah mungkin ini menjadi bekal. Sedikit saja saya hanya ingin menambahkan bahwa mungkin dengan jalan upaya kita untuk memperbaiki amaliyah kita. Satu hal saja saya ingin menyampaikan. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-6. Hafal bunyinya itu? Surah Al-Ma'idah, ayat 6. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, lanjutannya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhir ayat. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat ini di kalimat-kalimat awal adalah perintah kepada kita untuk idza qumtum ila shalah, kita diperintahkan untuk sholat. Setelah ketika kita mau melaksanakan sholat, maka yang diperintahkan adalah berwudu. Nah, kita diperintahkan berwudu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di situ, di dalam ayat itu ada 4 anggota wudu yang disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat-ayat Quran tersebut. Yang pertama apa itu bunyinya? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Nah, ibu-ibu hafal wudu, saya berani jamin pasti hafal. Ada berapa syarat wudu? Halo, hafal syarat wudu? Bingung? Ayo. Ya kan? Itu yang sering kita lakukan. Coba syaratnya saya gitu. Sekarang rukun wudu ada berapa? Coba. Ada 6. 1, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung siku ilal marafiq, dari ujung jenggot sampai siku. Ya, nanti kita jelasin. Terus yang keempatnya membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam, tertib. Jadi ada 6 rukun dari wudu. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh
sebagian kepala, yang kelimanya adalah membasuh kedua kaki, yang keenam adalah tertidur. Ada telinga? Jadi di antaranya bahwa membasuh telinga itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, wudhu itu, anggota wudhu itu hanya 4 macam, ya: wajah, kedua tangan, kemudian kepala, dan kaki. Tidak termasuk telinga. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Kenapa dalam berbagai kesempatan terus terang saya sering menyampaikan masalah wudhu di dalam pengajian manapun. Karena terus terang di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan tidak dikatakan salat seseorang kalau dia tidak berwudhu. Bahkan tidak diterima salat seseorang kalau wudhunya tidak benar. Jadi bayangkan, sehebat apapun sholat kita, sekhusyuk apapun sholat kita, kalau wudhu kita nggak benar, ya sholat kita nggak akan diterima. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki diri. Yang sudah benar, alhamdulillah. Yang belum, mari sama-sama kita memperbaiki diri. Nah, kita sudah berniat, sudah hafal niatnya, niat wudhu, hafal, alhamdulillah. Jangan-jangan ada yang salah juga. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kemudian ketika kita membasuh wajah, ingati, membasuh wajah adalah seluruh sisi yang sebelum sampai sisi-sisinya. Jadi ibu-ibu mohon maaf yang pakai jilbab, kalau berwudu pakai jilbab, sampaikan ke tempat tumbuhnya rambut. Ya, jangan sampai pakai jilbab terus di sininya saja dibasahi. Lagi-lagi bukan apa-apa, untuk memperbaiki diri kita. Ya, jadi sampaikan ke rambut, ke nih rambut yang di mana ini. Nah dari sini, jadi dibasuh dari ujungnya, ya, dari ujung sini sampai ke sisi. Kalau laki-laki sampai ke sini. Kemudian yang kedua, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum artinya adalah tangan-tangan kalian. Dari mana ini basuhnya? Maaf, ibu biasanya wudhunya di keran atau di sungai atau di kula. Keran, kita mayoritas di keran. Di keran, kalau di keran jangan mendahulukan siku. Sering nggak yang mendahulukan siku? Nah, makanya saya bilang kenapa saya sering kali mengingatkan masalah wudhu. Orang itu wudhu sukanya dari siku dulu. Ya. Kan biasanya ini pancuran nih, keran. Kemudian apa? Kan begini. Iya. Coba baca lagi ayatnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini namanya marafiq, siku-siku. Ya. Marafiq. Artinya sampai siku, bukan dari siku ke. Jadi bantu diingatkan. Mau di keran, di sungai sekalipun, ingati dari ujung sini sampai siku. Yang sering terjadi orang wudhu itu kalau dari awal sini alhamdulillah, ada yang dari tengahnya sini kemudian sini. Ya. Tapi satu yang disampaikan oleh Rasulullah, ada 3 orang yang melaksanakan, ketiga-tiganya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
sorry, saya lagi-lagi bukan ingin menakuti, tapi untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama, kalau kuku panjang, nih, hati-hati. Satu, yang disampaikan oleh Rasulullah, sela-sela jari dan ujung sini. Kuku yang panjang harus dipastikan air ketika wudhu itu masuk. Ya, airnya harus masuk di bawah kuku. Jadi benar-benar harus dijaga. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Rasulullah yang dijaga itu adalah siku kalian. Jangan gara-gara kita tidak sampai siku kita atau wudhu kita tidak sampai ke siku, maka ini juga bisa membawa kita ke dalam membawa kita ke dalam neraka. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis ini adalah tumit kita. Ya, tumit kita. Tumit juga harus hati-hati. Jadi tumit ini juga bisa menjadi penyebab kita disiksa oleh Allah karena tidak bagus dalam wudhunya. Nah, kalau di antara anggota wudhu saja kita tidak bagus, bagaimana kita mau sholat kita bagus? Saya bilang tadi, sehebat apapun sholat kita, sekhusyuk apapun sholat kita, bersama kiai siapapun, tapi wudhu kita nggak benar, sholat kita nggak akan diterima. Makanya jaga wudhunya, perbaiki wudhunya, ya, perbaiki wudhunya. Maaf, ini adalah paling dasar. Insya Allah anak-anak kita juga paham. Tapi mungkin dalam prakteknya masih sering salah. Saya ibu di rumah itu juga ada pengajian, bapak-bapak. Dan ternyata apa yang terjadi? Ia seringkali salah. Ini dalam hal wudhu saja. Kita belum sampai yang jauh-jauh untuk membahas. Baru dalam praktek wudhu saja itu sudah banyak yang salah. Nah, makanya saya tidak ingin mengaji yang tinggi-tinggi. Udah saya mengaji yang mabadi'ul fiqhiyah namanya. Kitab dasarnya saja, fikih dasarnya saja. Biarlah yang mengaji yang tinggi-tinggi, kiai-kiai yang lain. Saya biar di bagian bawah saja. Karena justru hal ini yang sering dilupakan orang. Kecil masalah wudhu, kecil masalah istinja. Tapi mungkin dari situ salah satu yang kita diazab di hari kiamat. Ya, kemudian setelah tangan, kemudian kepala. Yang dibasuh kalau laki-laki disunnahkan adalah dari depan ke belakang. Kemudian dia tarik lagi ke depan. Kalau laki-laki misalnya dari kepala ini terus begini. Tapi ada juga yang hanya begini. Ambil air. Apakah sah? Insya Allah sah. Yang tidak sah, ini ibu-ibu juga. Yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat itu adalah kepala, bukan rambut. Nah, ini adalah laki-laki juga, sudah necis pakaiannya, pakai wangi-wangian, minyak rambutnya Gensidi, kemudian udah licin, disisir yang rapi. Ketika masuk waktu sholat, dia berwudu, yang dia basahin rambutnya panjang, yang dibasahin cuma rambutnya, tidak kepalanya. Ada yang rambutnya menjadi cuma rambutnya. Yang diminta oleh Allah itu adalah kepala, bukan rambutnya. Ya, jadi air itu harus kena kulit kepalanya, bukan rambutnya. Makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i, minimalnya wudu itu membasahi 3 helai rambut. 3 helai itu bukan ada rambut di sini kira-kira begini, kemudian saya ambil air lalu begini saja, tidak kena kepala, itu tidak sah namanya. Ya, jadi bukan rambutnya tapi kulit kepalanya yang harus kena. Jadi kalau misalnya ada orang wudu, dia mau sini deh, di sini saja. Ini sah, boleh. Jadi tidak mesti harus di sini. Ya, dia di sini boleh. Yang penting kena kulit kepalanya. Ya, bukan semata-mata rambutnya.
Ada orang yang rambutnya panjang kemudian rambutnya saja yang diambilnya. Nah, itu yang tidak sah. Ya, kan ada laki-laki itu, maaf saya tidak menyebutkan perempuan, laki-laki dia. Udah tadi necis ternyata rambutnya saja basah. Nah, itu tidak sah. Ya. Jadi yang dibasahin itu adalah kulit kepalanya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Di sini ya yang paling banyak di sini. Jadi di mana saja yang penting kulit kepala. Ya. Jadi ada orang lihat, kita lihat wudhu, nah itu ini namanya kepala. Jadi masih sah. Makanya kalau kita ngaji, kita paham, kita ngaji tahu berbagai hal, insya Allah kita tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, kaki. Saya lewati dulu telinga. Kemudian kaki. Kaki adalah dari ujung kuku sampai kedua mata kaki. Ya. Maaf saya berdiri. Dari ujung sini sampai sini. Ini harus dibasahi. Ya, sampai sini. Minimalnya adalah sampai sini. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian bisa memperpanjang anggota wudhu, mau sampai ke sini, mau sampai ke sini, silahkan. Itu adalah cahaya. Nanti di hari kiamat siapa yang memperpanjang wudhunya, maka aku akan mengenali mereka karena cahaya wudhu itu di hari kiamat. Jadi yang dimaksudkan memperpanjang wudhu itu ada dua macam. Yang pertama, memperpanjang basuhan anggota wudhu. Jadi tadi misalnya tangan dari sini kita boleh membasuh sampai sini. Ya, ini namanya memperpanjang. Oke. Nah, coba lagi. Lagi. Ini kan kejadian. Makanya kenapa saya ada orang berwudu pakai keran. Ya. Jadi itulah yang kemudian membuat saya harus menulis buku. Judulnya Sehat dengan Wudu. Kenapa? Karena orang yang berwudu cuma dari air terus mancur, kakinya sudah begitu saja, tidak disapu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sehat dengan wudu? Kenapa pentingnya wudu itu? Pertama saya ingin menyampaikan. Jadi jangan air itu harus diratakan. Ya. Air itu harus diratakan ke seluruh anggota wudu. Sebaiknya adalah dengan tangan. Karena satu kunci ini jarang disampaikan. Wudu itu adalah tapping. Tahu tapping? Tapping nggak tahu. Tapping itu artinya ditekan. Ya. Wudu itu artinya ditekan. Makanya kata Rasulullah, orang yang rajin wudu, orang yang suka berwudu, pertama wajahnya akan bercahaya. Kulit yang tersentuh wudu, air wudu dengan cara yang benar, maka kulitnya akan selalu muda. Jadi ibu-ibu kalau mau muda, ya sering-sering wudu, tangannya pijit. Sesuatu yang sering disentuh dengan tangan, apalagi anggota wudu, insya Allah kulitnya pasti akan mudah, termasuk wajah. Makanya ibu-ibu mau lebih cantik tidak perlu harus banyak make up-nya, cukup dengan dari wudunya saja insya Allah itu sudah lebih bercahaya daripada make up-nya. Ya. Ibu perlu ibu ketahui kenapa tadi saya menyampaikan wudu itu harus tapping. Tapping itu penekanan. Jadi ini ambil air wudu, bukan hanya begini, ya. Saya yakin 100% begini doang, ya. Enggak ada nikmat-nikmatnya. Enggak akan ada nikmat. Jadi wudu coba benar-benar diusap, diresakin. Ya, karena ibu lihat wajah ibu masing-masing, pasti nggak bisa lihat.
Ya, ibu ketika berwudu, usaplah wajah ibu, usaplah wajah ibu, karena di wajah ini ada kurang lebih 125 titik energi yang ada di wajahnya. Kalau ibu berwudu dengan melakukan penekanan-penekanan yang baik, insya Allah ibu pasti akan sembuh. Jadi bukan semata-mata ambil air, ya, bukan. Tapi makanya bahasanya fagsilu itu dibasuh, dirapikan. Ya. Kalau pakai mukena, ada yang di sini, ada yang di sini aja. Sampai sini. Oh di sini salah deh. Sampai ke sini. Pokoknya gitu. Kali ketutupan gitu tuh. Nah, geser. Pokoknya sampai ke sini. Ya, batas ini boleh. Ini sekarang ini. Ya. Jadi nggak tutupin ini. Ya pokoknya ya jangan mau tutupin ini. Iya, ada pusat ada ini. Bisa ke sini gitu makanya di depannya nggak ini makanya maksudnya ini tetap harus disampaikan. Maaf, ibu-ibu seluruh wajah, seluruh anggota badan itu adalah aurat. Ya. Tapi yang dibolehkan hanya wajah. Ya. Nah, ada yang begitu. Dan tadi wajah dan kedua telapak tangan. Nah, disatukan sebenarnya yang disuruh itu membersihkan sampai sini. Ya, sampai sini. Diturunin ibu, diturunin. Ya, diturunin. Ya. Tapi kalau sholat ibu mau nutup ini boleh. Ya, kalau mau ditutupin boleh. Nah, tapi jangan untuk menutupi, jangan pakai mukenanya sendiri. Misalnya sekarang kita sholat pakai mayoritas harus karena kondisi darurat pakai masker. Ya, pakai masker. Itu nggak ada masalah. Memang di dalam hadis menutup wajah seluruh orang yang sholat, menutup wajah itu makruh. Ya, menutup wajah itu makruh saat sholat. Tapi untuk kondisi darurat itu wajib. Jadi harus ya karena kita kan nggak tahu siapa yang sehat siapa yang sakit. Makanya kita harus menutupi. Nah itu boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan kalau ibu-ibu sholat kemudian pakai rukunya lebar panjang segala macam, kemudian untuk ini lalu nggak ada sajadah misalnya, lalu yang jadi alasan kan mukenanya itu diinikan atasnya dipandangin, nah itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh itu dijadikan. Ini kita pakai itu nggak boleh buat sujud. Nggak boleh dipakai buat sujud. Jadi jangan pakai itu yang dipakai buat sujud. Susah saya praktekkan. Telapak tangannya ada di sini. Ya, enggak. Soalnya ada kejadian yang lukuh bagian bawahnya, ini diletakkan menjadi alas. Nah, itu ada. Tapi kadang-kadang suka kita sholat juga, tapi kadang-kadang karena kita yang akan menjeliwer sendiri gitu loh, maksudnya dia menjeliwer. Oke, kan itu yang harus. Dia menjeliwer sendiri gitu karena kita Jadi diusahakan jangan sampai itu menutupi ke wajah yang anggota apa namanya ini sendiri ya. Diusahakan jangan sampai. Karena ini jadi makruh. Nah, kemudian tadi wajah. Di wajah ini saja ada 125 titik energi. Jadi betapa luar biasanya wajah ini. Kemudian kepala. Di kepala ini kurang lebih ada 64 titik energi. Di kepala ini saja. Jadi seluruh anggota wudu, wajah, kedua tangan, tangan itu diupayakan ketika di sini itu ditekan juga. Makanya kenapa orang refleksi itu di tangan. Makanya kita mau sehat, ya kita praktekkan wudu, kita sehari semalam itu minimal 5 kali mempraktekkan ini, mengusap ini. Makanya wudunya bukan begitu saja, tapi benar-benar ada penekanan. Makanya kata Rasulullah, itulah kalian akan sehat. Kulit-kulit yang tersentuh dari air wudu, kulitnya maksudnya dengan gerakan tangan,
itu yang menjadi lebih mudah. Jadi bukan hanya sebatas kena air saja, ya, tapi benar-benar dipraktikkan dengan usapan, dengan penekanan, karena dari situ. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita, yang bagian dari sunnah Rasulullah adalah membasuh telinga. Nah, ibu, telinga kita ini di sini adalah telinga kita ini saja nih, adalah gambaran dari anggota badan kita. Orang sakit jantung sebenarnya salah satu kuncinya cukup dia menekan bagian-bagian tertentu di telinganya. Karena ini di telinga ini 125 titik energi di telinga ini. Coba dahsyatnya perintah Allah dan kemudian dari Rasulullah untuk kita umat Islamnya sehari semalam minimal 5 kali, kurang lebih ada 493 titik energi dari anggota wudhu saja. 493. Bayangkan setiap kali kita wudhu itu ada 493 titik energi. Bagaimana kita mau sakit karena kita setiap saat, artinya ini penyakit dari dalam. Jadi dahsyat sekali wudhu itu. Makanya sekarang bagaimana kita mempraktekkan dari wudhu itu supaya kita benar-benar sehat. Sakit apapun yang diakibatkan oleh dari dalam badan kita, entah apa namanya, kembung misalnya, atau pilek saja kita disuruh oleh Rasulullah itu memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Kenapa kita disuruh memasukkan air ke lubang hidung? Karena ini juga udah membersihkan lubang hidung kita. Nah, karena kuman-kuman debu-debu masuk melalui hidung, itulah yang akan menyebabkan penyakit. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk membasuh atau berkumur-kumur dan istinsyaq namanya. Jadi tujuannya adalah untuk kesehatan kita semuanya. Makanya kalau kita mau memperbaiki wudhunya saja, menjaga wudhu kita, maka insya Allah itu saja sudah luar biasa. Kita sudah sehat, insya Allah ibadah kita yang lain juga akan diterima asal wudhu kita sudah benar. Ya, asal wudhu kita sudah benar, maka insya Allah kita akan sehat dan juga akan mendapatkan pahala. Kalau wudhu kita sudah benar, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tadi di dalam hadis, la salata liman lam yatawadda. Tidak dikatakan sholat atau tidak diterima seseorang, la yaqbalullahu salata hatta yatawadda. Tidak diterima sholatnya seseorang sampai dia berwudu. Jadi betapa pentingnya wudu itu harus kita jaga. Sekali lagi, insya Allah dengan kita istiqomah memperbaiki wudu kita, insya Allah itu akan mengantarkan kita senantiasa sehat jiwa raga kita. Bahkan banyak orang yang meneliti masalah wudu, bukan cara mempraktekkan wudhu. Tadi sunnahnya Rasulullah hanya istinsyaq saja. Ada orang yang meneliti, ternyata dia gara-gara meneliti hidungnya, kenapa Rasulullah itu memerintahkan istinsyaq. Bayangkan, satu ilmu pengetahuan saja itu mereka sudah mendapatkan gelar doktor dari istinsyaqnya saja. Jadi betapa luar biasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita mau mempelajarinya, insya Allah kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, sehat jiwa raga kita, dan juga insya Allah berpahala. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu menjaga wudhu, juga bisa mempraktekkan sholat sunnah wudhu. Mudah-mudahan bukan hanya teropahnya Bilal yang didengar oleh Rasulullah di surga, mudah-mudahan teropah kita, sandal kita, sepatu kita, mudah-mudahan juga didengar oleh Rasulullah di hari di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata cukup panjang juga.
Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan berupaya sekali lagi memperbaiki wudhu kita, memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga habis ini setelah kalian langsung minta izin untuk persiapan di rumah, karena nanti malamnya juga ada pengajian bapak-bapak ya, alhamdulillah full di rumah maksudnya gitu. Tidak banyak, hanya beberapa saja, tapi ya alhamdulillah mereka masih mau mengaji. Mudah-mudahan dengan upaya sekecil apapun, mudah-mudahan ini menjadi jariah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.